Aku masih mengingat hari itu dengan begitu jelas. Seolah semuanya baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Sore itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani langkahku yang lelah setelah seharian beraktivitas. Aku berniat mengambil segelas air di dapur, tapi langkahku terhenti ketika samar-samar terdengar suara suamiku dari ruang kerja. Nada bicaranya berbeda, lebih pelan, lebih hati-hati, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Awalnya aku tidak terlalu curiga, mungkin hanya urusan pekerjaan. Tapi entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk diam dan mendengarkan. Aku berdiri di balik dinding, tanpa suara, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan saat itulah, jantungku seperti berhenti berdetak. Iya, tenang saja. Tanah itu pasti akan aku jual. Nanti uangnya cukup buat kita mulai semuanya. Katanya dengan suara lembut yang belum pernah kudengar saat ia berbicara denganku akhir-akhir ini. Aku membeku, tanganku gemetar, gelas yang kupegang hampir terlepas. Tanah itu, tanah warisan ayahku, tanah yang selama ini kujaga seperti bagian dari diriku sendiri. Tanah yang menjadi satu-satunya peninggalan yang mengingatkanku pada sosok ayah yang telah tiada. Aku mencoba menyangkal. Mungkin aku salah dengar. Mungkin bukan tanah itu yang ia maksud. Tapi kalimat berikutnya menghancurkan semua harapan kecil yang sempat tersisa. Kamu gak perlu khawatir. Aku lakukan ini demi kamu. Aku ingin kamu bahagia. Aku capek hidup seperti ini. Suara perempuan di seberang sana memang tidak terdengar jelas. Tapi aku tahu, itu bukan aku. Bukan istrinya. Ada jeda kecil, lalu suamiku tertawa pelan. Tawa yang dulu hanya ia berikan untukku. Saat itu, rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh dalam diriku. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga seluruh kenangan yang pernah kami bangun bersama. Semua janji, semua perjuangan, semua air mata, seolah tak berarti apa-apa dibandingkan dengan wanita lain yang bahkan mungkin baru ia kenal beberapa waktu lalu. Aku mundur perlahan, takut ketahuan. Nafasku terasa sesak, dadaku seperti dihimpit beban yang tak terlihat. Aku berjalan kembali ke kamar dengan langkah limbung, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. Otakku menolak, tapi hatiku tahu, ini nyata. Malam itu, aku tidak menangis, bukan karena aku kuat, tapi karena aku terlalu hancur untuk sekedar mengeluarkan air mata. Aku hanya duduk diam di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah dinding, mengulang setiap kata yang ia ucapkan. Dan satu hal yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi fakta bahwa ia rela mengorbankan sesuatu yang begitu berharga bagiku, tanah warisan ayahku, demi membahagiakan wanita lain. Sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang harus kulakukan. Tapi aku juga sadar, aku tidak boleh gegabah. Karena ini bukan hanya soal hati, tapi harga diri, keluarga, dan masa depan yang sedang dipertaruhkan. Sejak hari itu, hidupku berubah tanpa pernah benar-benar terlihat berubah di permukaan. Aku tetap menjadi istri seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhannya. Aku tetap tersenyum ketika ia pulang, tetap bertanya bagaimana harinya, tetap menjalankan peranku seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah berbeda. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya mungkin kuabaikan. Cara dia menggenggam ponselnya yang kini tak pernah lepas dari tangan. Cara dia tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu tiba-tiba memasang wajah datar ketika menyadari aku sedang melihatnya. Bahkan caranya menjawab pertanyaanku terasa seperti hafalan. Singkat, dingin, tanpa emosi. Ia mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Lembur, pekerjaan menumpuk, klien yang sulit. Dulu aku mungkin akan langsung percaya. Bahkan mungkin akan merasa kasihan dan berusaha menghiburnya. Tapi sekarang, setiap alasan terdengar seperti kebohongan yang disusun rapi. Aku tidak lagi bertanya terlalu banyak. Bukan karena aku tidak peduli,
tapi karena aku ingin melihat seberapa jauh ia akan melangkah dalam kebohongannya. Ada rasa sakit setiap kali melihatnya, tapi aku menahannya. Aku simpan semuanya rapat-rapat. Di malam-malam sunyi, ketika ia tertidur pulas di sampingku, aku sering terjaga. Menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kapan semuanya mulai berubah? Apa aku yang kurang? Atau memang dia yang sudah tidak lagi menghargai apa yang kami miliki? Namun di balik semua luka itu, perlahan tumbuh sesuatu yang lain. Kesadaran. Aku tidak bisa terus menjadi korban dalam cerita ini. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil apa yang menjadi hakku, apalagi sesuatu yang begitu berarti seperti tanah warisan keluargaku. Aku mulai berpikir lebih jernih. Jika ia bisa merencanakan semuanya di belakangku, maka aku juga harus lebih cerdas dalam menghadapi ini. Aku tidak boleh bertindak berdasarkan emosi. Aku harus mengumpulkan bukti. Aku harus memahami langkahnya. Aku harus tahu permainan apa yang sedang ia jalankan. Dan sejak saat itu, aku mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Aku belajar menjadi lebih diam, lebih sabar, lebih teliti. Aku mengamati, mendengar, dan mengingat setiap hal kecil yang bisa menjadi petunjuk. Sementara ia mungkin berpikir aku tidak tahu apa-apa, aku justru sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang benar-benar kehilangan segalanya. Karena jika dia mengira aku lemah, dia salah besar. Beberapa hari setelah aku mengetahui semuanya, akhirnya dia mulai membuka pembicaraan itu secara langsung. Sore itu, suasana rumah terasa canggung. Ia duduk di ruang tamu, memanggilku dengan nada yang dibuat seolah santai. Tapi aku bisa melihat, ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik tatapannya. Aku mau ngomong sesuatu, katanya pelan. Aku duduk di hadapannya, menjaga ekspresi tetap datar, seolah aku belum mengetahui apa-apa. Padahal, di dalam hatiku setiap kata yang akan keluar dari mulutnya sudah bisa kutebak. Ia menghela napas panjang, lalu mulai berbicara tentang kondisi keuangan kami. Katanya pengeluaran semakin besar, pemasukan tidak stabil dan masa depan harus dipikirkan dari sekarang. Semua terdengar masuk akal, jika saja aku tidak tahu kenyataan di baliknya. Kita harus cari solusi. Aku kepikiran, mungkin tanah itu bisa dijual dulu, ucapnya. Hati-hati, seolah takut reaksiku. Aku menatapnya dalam diam. Tanah itu, lagi-lagi tanah itu. Satu-satunya peninggalan ayahku yang ia sebut seolah hanya sekedar aset biasa. Untuk apa? Tanyaku singkat. Ia langsung menjawab, seolah sudah menyiapkan semuanya. Katanya untuk investasi, untuk membuka usaha baru, untuk masa depan kami. Kata kami terdengar begitu ironis di telingaku, mengingat rencana aslinya justru untuk membangun masa depan dengan wanita lain. Aku hampir ingin tertawa, tapi aku menahannya. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan terus berbohong tanpa merasa bersalah. Ini demi kita, tambahnya lagi, mencoba meyakinkanku. Aku menunduk, pura-pura berpikir. Dalam hatiku, aku sedang menilai setiap gerak-geriknya. Cara ia menghindari tatapanku, cara jemarinya saling menggenggam gelisah, cara suaranya sedikit bergetar meski berusaha terdengar tegas. Saat itu, aku sadar, dia bukan hanya berbohong, dia juga meremehkanku, menganggap aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku butuh waktu, jawabku akhirnya. Ia terlihat sedikit lega. Mungkin ia mengira aku mulai goyah. Mungkin ia berpikir rencananya berjalan mulus. Jangan lama-lama ya, ini penting, katanya. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih menekan. Aku mengangguk delan. Tapi dalam hatiku, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan menghentikannya sekarang. Aku akan membiarkannya melangkah lebih jauh. Sampai benar-benar dia tidak bisa lagi mundur. Karena semakin jauh dia melangkah dalam kebohongannya, semakin keras pula dia akan jatuh nantinya. Malam itu, ketika ia tertidur dengan wajah tenang seolah tidak ada beban, aku justru terjaga. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu begitu aku percaya, kini menjadi seseorang yang bahkan tidak lagi aku kenali. Dan untuk pertama kalinya,
aku tidak merasa sedih melihatnya. Yang ada hanya satu hal, tekad. Setelah percakapan itu, aku mulai bergerak. Tapi tidak dengan gegabah. Aku tahu, jika aku ingin menghentikannya, aku harus memiliki sesuatu yang tidak bisa ia bantah. Bukti. Aku memulainya dari hal yang paling dekat. Ponselnya. Ia memang selalu menjaganya dengan ketat. Tapi tidak mungkin seseorang bisa sempurna setiap saat. Dan benar saja, suatu malam ketika ia tertidur lelap karena kelelahan, ponselnya tertinggal di samping tanpa terkunci sempurna. Tanganku sempat ragu. Ada perasaan takut. Bukan karena aku melanggar privasinya, tapi karena aku tahu apa yang mungkin akan kutemukan. Dengan napas tertahan, aku membuka layar itu. Dan disitulah semuanya terbuka. Nama seorang wanita muncul berulang kali di daftar chat. Pesan-pesan mereka begitu intens, penuh keintiman yang seharusnya hanya menjadi milikku. Kata-kata manis, panggilan sayang, bahkan rencana masa depan yang mereka susun bersama. Aku membaca satu persatu, menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi aku tidak berhenti. Aku harus tahu semuanya. Kalau tanah itu sudah laku, kita bisa langsung cari rumah ya. Aku mau kita mulai hidup baru tanpa beban. Pesan itu seperti pisau yang menusuk tepat di dadaku. Tanah itu, lagi-lagi tanah itu. Bukan untuk kami, bukan untuk keluarga, tapi untuk wanita itu. Tanganku gemetar, tapi aku tetap melanjutkan. Aku mengambil foto setiap percakapan penting, menyimpannya diam-diam. Aku tahu, ini akan menjadi senjataku nanti. Tidak berhenti di situ, aku juga mulai memeriksa rekening kami. Dan benar saja, ada aliran uang yang tidak wajar. Transfer rutin ke rekening yang sama. Jumlahnya tidak kecil. Semua potongan puzzle mulai tersusun rapi. Ia tidak hanya berbohong, ia sudah lama mengkhianatiku. Dan rencana menjual tanah itu hanyalah puncak dari semua yang telah ia siapkan. Anehnya, setelah mengetahui semuanya secara lengkap, aku justru merasa lebih tenang. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena kini aku memiliki kendali. Aku tidak lagi berada dalam posisi korban yang tidak tahu apa-apa. Aku sekarang adalah seseorang yang memahami seluruh permainan dan siap membalikan keadaan kapan saja. Keesokan harinya, aku kembali menjadi diriku yang lama di depan matanya. Tersenyum, berbicara biasa, bahkan sesekali menanyakan hal-hal kecil. Dan dia tidak menyadari apapun. Ia tetap melanjutkan rencananya, berpikir semuanya berjalan sesuai keinginannya. Padahal tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin dekat pada kehancuran yang telah kusiapkan dengan sangat rapi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti permainan yang hanya aku pahami sendiri. Di permukaan, semuanya tampak normal. Aku tetap menjadi istri yang menurut, sementara dia semakin berani melangkah dengan rencananya. Dan, benar saja, tidak butuh waktu lama sampai ia kembali membahas soal penjualan tanah itu. Malam itu, suasana terasa berbeda. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lebih hidup. Ada semacam antusiasme yang selama ini hilang darinya ketika bersamaku. Aku sudah bisa menebak, hari ini ia akan melangkah lebih jauh. Aku sudah ketemu calon pembeli, katanya tanpa basa-basi, bahkan belum sempat duduk dengan santai. Aku mengangkat wajah, pura-pura terkejut. Secepat itu? Iya, ini kesempatan bagus. Harganya juga cocok. Lanjutnya, matanya berbinar. Binar yang bukan untukku. Dalam hati, aku hanya tersenyum dingin. Semua berjalan persis seperti yang kuduga. Ia lalu mulai menjelaskan panjang lebar tentang calon pembeli itu, tentang bagaimana orang tersebut sangat tertarik, tentang angka yang menurutnya menguntungkan, dan tentang betapa pentingnya keputusan ini untuk masa depan kami. Lagi-lagi, kata kami itu terasa seperti kebohongan yang dipoles rapi. Aku sudah janjikan ketemu minggu ini. Tambahnya seolah ingin memastikan aku tidak punya banyak waktu untuk berpikir.
Aku terdiam sejenak, memainkan peran dengan hati-hati. Aku tidak boleh terlihat menolak secara langsung, tidak sekarang. Karena jika aku menolak, ia bisa saja mencari cara lain, cara yang lebih licik, mungkin bahkan tanpa sepengetahuanku. Kalau memang itu yang terbaik, ucapku pelan, menggantung. Ia langsung menangkap peluang itu. Ini yang terbaik, percaya sama aku. Kalimat itu hampir membuatku tertawa. Percaya setelah semua yang kulihat dan dengar, namun aku hanya mengangguk pelan. Tapi aku mau ketemu dulu orangnya. Ia sempat terlihat ragu. Mungkin tidak menyangka aku akan meminta itu. Tapi akhirnya ia menyetujui. Mungkin karena ia terlalu percaya diri bahwa semuanya sudah ada di tangannya. Ya sudah, nanti aku atur. Sejak saat itu, aku tahu permainan ini sudah memasuki tahap akhir, dan aku harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencanaku, bukan rencananya. Di malam hari, aku kembali membuka semua bukti yang telah kukumpulkan. Chat, bukti transfer, bahkan rekaman kecil yang sempat kuambil saat ia berbicara di telepon. Semuanya kususun rapi seperti potongan puzzle yang siap ditampilkan pada waktu yang tepat. Aku juga mulai menghubungi seseorang yang bisa membantuku secara hukum. Aku tidak ingin hanya mengandalkan emosi, aku ingin semuanya sah, kuat, dan tidak terbantahkan. Dan di tengah semua persiapan itu, satu hal yang membuatku semakin yakin, dia tidak mencurigai apapun. Ia masih bersikap seperti biasa, bahkan sesekali mencoba bersikap manis mungkin untuk meyakinkanku agar tidak berubah pikiran. Tapi semua itu justru terasa semakin kosong. Karena aku tahu, di balik semua itu, ia sedang menghitung hari menuju sesuatu yang ia anggap sebagai kemenangan. Padahal sebenarnya, ia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari di mana semuanya seharusnya berjalan sesuai rencananya. Hari di mana tanah warisanku akan berpindah tangan, dan ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena aku ingin memastikan semuanya benar-benar siap. Aku membuka kembali berkas-berkas yang telah kususun. Dokumen hukum, bukti kepemilikan, perjanjian lama dari ayahku, semuanya sudah lengkap. Aku juga memastikan bahwa orang yang kuhubungi akan datang tepat waktu. Sementara itu, suamiku terlihat sangat berbeda hari itu. Ia berpakaian rapi, bahkan terlihat lebih percaya diri dari biasanya. Ada senyum tipis di wajahnya, senyum yang penuh harapan, atau mungkin keserakahan. "Kamu sudah siap?" tanyanya dengan nada yang terdengar ringan. Aku mengangguk. "Sudah." Perjalanan menuju tempat pertemuan terasa panjang, meski sebenarnya tidak sejauh itu. Di dalam mobil, suasana hening. Ia beberapa kali mencoba membuka percakapan, tapi aku hanya menjawab seperlunya. Aku tidak ingin merusak momen ini, karena sebentar lagi semuanya akan berubah. Setibanya di lokasi, aku melihat seorang pria yang tampaknya adalah calon pembeli itu. Ia berdiri bersama seseorang yang terlihat seperti perantara. Mereka menyambut kami dengan ramah, seolah ini adalah transaksi biasa. Kami duduk bersama, pembicaraan dimulai, harga dibahas, dokumen mulai dikeluarkan. Semua berjalan begitu lancar. Terlalu lancar. Aku memperhatikan suamiku dari sudut mata. Ia terlihat sangat fokus, bahkan sesekali tersenyum puas. Mungkin dalam pikirannya ini adalah langkah terakhir sebelum ia mendapatkan kehidupan baru yang ia impikan bersama wanita itu. Tapi ia tidak tahu bahwa aku juga membawa sesuatu. Sebuah tas yang sejak tadi kuletakkan di sampingku. Di dalamnya bukan hanya dokumen, tapi juga kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Dan bukan hanya itu, aku juga sudah memastikan bahwa seseorang akan datang tepat di saat yang paling menentukan. Saat pembicaraan mulai mengarah ke penandatanganan, aku menarik nafas dalam-dalam. Ini saatnya. Aku menatap meja di depanku, lalu perlahan mengangkat wajah. "Sebentar," kataku tenang. Semua orang langsung berhenti. Tatapan mereka tertuju padaku.
Suamiku terlihat sedikit bingung. Kenapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka tasku perlahan, mengeluarkan satu persatu berkas yang telah kususun. Jantungku berdetak tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi keraguan. Karena aku tahu dalam beberapa menit ke depan, semua yang ia bangun dengan kebohongan akan runtuh di depan matanya sendiri. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening ketika aku mengucapkan satu kata itu. Sebentar. Semua mata tertuju padaku, termasuk suamiku yang mulai terlihat tidak nyaman. Ia mungkin mengira aku hanya ingin menunda atau sekadar bertanya hal kecil. Tapi ia tidak tahu. Apa yang akan terjadi setelah ini tidak akan pernah bisa ia kendalikan lagi. Dengan gerakan tenang, aku mengeluarkan satu map tebal dari dalam tas. Tanganku tidak bergemetar. Justru untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar kuat. Dengan suara stabil, aku berkata, ada beberapa hal yang harus diluruskan sebelum proses ini dilanjutkan. Suamiku langsung menyela. Nada suaranya mulai berubah. Maksud kamu apa? Ini sudah kita bahas sebelumnya. Aku menoleh pelan ke arahnya, menatapnya lurus tanpa ragu. Iya, kita sudah bahas. Tapi kamu tidak pernah membahas semuanya. Wajahnya mulai tegang. Lalu aku membuka dokumen pertama, sebuah perjanjian lama yang selama ini mungkin ia anggap tidak penting. Padahal, disitulah letak kunci dari semuanya. Tanah ini memang atas nama keluarga, tapi ada klausul khusus dari almarhum ayahku. Jelasku sambil menggeser dokumen itu ke tengah meja agar semua orang bisa melihat. Calon pembeli mulai memperhatikan dengan serius. Suasana berubah. Dari yang awalnya santai, kini menjadi penuh kehati-hatian. Dalam perjanjian ini tertulis bahwa tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan penuh dari ahli waris utama. Dan itu adalah aku. Aku sengaja berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Dan sampai saat ini, aku tidak pernah memberikan persetujuan itu. Suamiku langsung bereaksi. Kamu kan sudah bilang. Aku bilang aku butuh waktu, bukan berarti aku setuju. Wajahnya semakin pucat. Ia mulai kehilangan arah. Aku bisa melihat kepanikan perlahan muncul di matanya. Belum selesai. Aku mengeluarkan dokumen berikutnya, salinan legal yang telah diverifikasi. Lalu, satu lagi, catatan yang memperkuat bahwa tanah itu dilindungi oleh ketentuan hukum keluarga yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Secara hukum, transaksi ini tidak sah jika tetap dipaksakan. Tambahku. Ruangan itu kembali sunyi. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena semua mulai memahami situasi sebenarnya. Lalu aku bersandar sedikit, menatap suamiku yang kini benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Ia membuka mulut, ingin membela diri, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Saat suasana masih dipenuhi ketegangan, aku menarik satu nafas panjang. Aku tahu, apa yang akan kulakukan berikutnya adalah pukulan terakhir yang tidak akan bisa ia bangkitkan lagi. Dan ada satu hal lagi, ucapku pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Aku kembali membuka tasku. Kali ini bukan dokumen resmi yang kukeluarkan, tapi sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Bukti pengkhianatan. Aku meletakkan beberapa lembar printout di atas meja. Chat, bukti transfer, semua yang selama ini ia sembunyikan. Aku rasa semua yang ada di sini juga perlu diketahui sebelum transaksi ini dilanjutkan, kataku. Calon pembeli terlihat ragu, tapi akhirnya ia melihat. Matanya membaca cepat, lalu ekspresinya berubah. Dari netral menjadi terkejut. Suamiku langsung berdiri. Apa-apaan ini? Aku tetap duduk tenang. Kebenaran? Ia mencoba meraih kertas itu tapi aku menahannya. Jangan. Biar mereka lihat. Tangannya menggantung di udara. Wajahnya kini benar-benar pucat. Tidak ada lagi kepercayaan diri.
Tidak ada lagi kendali. Transfer rutin ke seorang wanita. Percakapan tentang rencana membeli rumah menggunakan uang dari penjualan tanah ini. Jelasku satu persatu. Setiap kalimatku seperti palu yang menghantamnya tanpa ampun. Jadi kalau boleh jujur, ini bukan untuk keluarga. Ini bukan untuk masa depan kami. Tapi untuk masa depan kamu dengan orang lain. Ruangan itu benar-benar sunyi sekarang. Bahkan suara nafas pun terasa berat. Tepat saat itu, pintu terbuka. Seseorang masuk, orang yang sudah kutunggu sejak tadi. Seorang notaris. Ia berjalan masuk dengan tenang, membawa berkas resmi. Aku berdiri, lalu sedikit mengangguk padanya. "Maaf, saya diminta hadir untuk memastikan keabsahan transaksi ini," katanya profesional. Suamiku menoleh cepat, matanya penuh panik. Ini tidak perlu. Justru perlu, potongku. Notaris itu mulai menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa berdasarkan dokumen yang ada, transaksi ini tidak dapat dilanjutkan. Tidak hanya karena masalah persetujuan, tapi juga karena adanya indikasi penyalahgunaan aset. Kalimat itu menjadi titik akhir. Calon pembeli langsung menarik diri. Ia berdiri, minta maaf dan memilih mundur dari transaksi. Tidak ada yang ingin terlibat dalam masalah seperti ini. Dan dalam hitungan menit, semua yang suamiku rencanakan runtuh. Ia berdiri di sana, diam, tidak berdaya. Sementara aku hanya menatapnya dengan tenang, karena akhirnya semua kebenaran telah berdiri di tempat yang seharusnya. Setelah semua terbongkar, ruangan itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan keheningan yang menekan. Tidak ada lagi suara negosiasi, tidak ada lagi senyum ramah. Yang tersisa hanyalah tatapan-tatapan penuh penilaian dan seorang pria yang berdiri kehilangan segalanya. Suamiku. Ia masih berdiri di tempatnya, tapi tubuhnya terlihat seperti kehilangan kekuatan. Matanya bergerak gelisah, mencoba mencari sesuatu. Jalan keluar, pembelaan, atau mungkin keajaiban yang bisa membalikan keadaan. Tapi tidak ada. Semua bukti sudah ada di depan mata. Tidak ada yang bisa ia sangkal. "Aku bisa jelasin." Akhirnya ia bersuara. Pelan, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Silakan." Namun anehnya, setelah diberi kesempatan, ia justru terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang benar-benar keluar. Seolah semua kebohongan yang selama ini ia susun rapi, tiba-tiba runtuh dan tidak menyisakan apapun. Ia menoleh ke arah calon pembeli, berharap sedikit simpati. Tapi pria itu hanya menggeleng pelan, lalu memilih menjauh. Tidak ada yang mau terlibat dalam masalah yang jelas-jelas penuh manipulasi. Pandangan suamiku kemudian kembali kepadaku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan amarah, bukan ego, tapi ketakutan. "Ini bisa kita bicarakan di rumah," katanya, mencoba merendahkan nada suaranya. Aku menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalimat itu terasa seperti garis akhir yang jelas. Ia menarik nafas panjang, lalu duduk perlahan. Wajahnya tertunduk, bahunya jatuh. Sosok yang tadi begitu percaya diri, kini berubah menjadi seseorang yang benar-benar kehilangan kendali. Dan di saat itulah, ponselnya bergetar. Ia refleks melihat layar. Sekilas aku bisa melihat nama yang muncul. Wanita itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengangkatnya. Tapi kemudian berhenti, entah karena malu atau karena sadar semuanya sudah terlambat. Beberapa detik kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan masuk. Ia membukanya. Dan ekspresinya berubah drastis. Wajahnya yang sudah pucat kini benar-benar kosong. Matanya membesar, lalu perlahan meredup. Aku tidak perlu melihat isi pesan itu untuk tahu, sesuatu yang buruk baru saja terjadi padanya. "Ada apa?" tanyaku datar. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya turun perlahan, menggenggam ponsel itu erat. "Dia pergi," ucapnya akhirnya, hampir tidak terdengar. Aku terdiam sesaat. Wanita yang selama ini ia bela, wanita yang menjadi alasan semua pengkhianatan ini.
kini pergi begitu saja, tanpa menunggu, tanpa bertahan. Meninggalkannya sendirian, tepat di saat semuanya runtuh. Aku tidak merasa senang, tidak juga puas. Yang ada hanya satu perasaan, kosong. Karena pada akhirnya, semua yang ia pilih berakhir sia-sia. Aku berdiri dari kursiku dengan perlahan. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Semua sudah selesai, bahkan sebelum ia sempat memperbaiki apapun. Ruangan itu masih sunyi saat aku mengemasi berkas-berkasku. Notaris sudah pamit, calon pembeli sudah pergi, dan yang tersisa hanyalah aku dan pria yang dulu pernah menjadi pusat hidupku. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Ia masih duduk tertunduk, memegang ponselnya seolah itu satu-satunya hal yang tersisa. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keyakinan. Yang ada hanya penyesalan yang datang terlalu terlambat. Aku gak pernah nyangka kamu akan melakukan ini, katanya pelan tanpa menatapku. Aku menarik napas panjang. Aku juga. Jawaban itu sederhana, tapi penuh makna. Aku melangkah menuju pintu, tapi sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Tanah itu bukan cuma soal harta, kataku tanpa menoleh. Itu amanah dari ayahku, dan kamu hampir menghancurkannya demi seseorang yang bahkan tidak bertahan di sisimu. Ia tidak menjawab. Mungkin karena ia tahu semua yang kukatakan benar. Aku melanjutkan langkahku keluar. Udara di luar terasa berbeda. Lebih ringan, lebih lega. Seolah beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Langkahku terasa mantap. Tidak ada lagi keraguan. Di sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan banyak hal. Tentang masa lalu, tentang luka, tentang pengkhianatan, tapi juga tentang diriku sendiri. Aku sadar satu hal penting. Aku tidak kehilangan apapun hari ini. Justru sebaliknya, aku mendapatkan kembali diriku. Harga diriku, kekuatan diriku, dan keberanian untuk berdiri tanpa bergantung pada seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Sementara dia, dalam satu hari ia kehilangan segalanya. Rencananya gagal, wanita yang ia bela pergi, dan kepercayaan yang pernah kuberikan hancur tanpa sisa. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tersenyum. Bukan karena kemenangan atas orang lain, tapi karena aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Karena ternyata benar, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara paling kuat untuk menyiapkan akhir yang tidak bisa dibantah oleh siapapun.